Assalamualaikum. Nice to meet you again. Senang sekali berjumpa dengan kalian meskipun hanya lewat online ya. Okay students, today we are going to learn about simple past tense. Ya, hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. But before we learn about it, tapi sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, you should to know what is simple past tense. Kalian harus paham dulu apa itu simple past tense. Okay? Simple past tense is a tense to tell about something in the past. Ya, jadi simple past tense adalah sebuah tense atau bentuk waktu yang menceritakan sesuatu yang terjadi di masa yang telah lalu atau sudah berlalu atau sudah terjadi. Oke? For example, sebagai contoh terdapat dalam kalimat berikut ini. Bintang went to her grandmother's house last week. I will reply, oke? Saya akan ulangi ya. Bintang went to her grandmother's house last week. Artinya adalah Bintang pergi ke rumah neneknya minggu lalu. Oke? Bintang pergi ke rumah neneknya minggu lalu. So I'll ask you. Sekarang saya ingin tanya kalian. Kapan Bintang pergi ke rumah neneknya? Last week, oke? Last week adalah minggu lalu. Berarti sudah terjadi, sudah berlalu. Oke. Selanjutnya, I'll give you some patterns in simple past tense. Saya akan berikan beberapa rumus yang digunakan dalam kalimat simple past tense. Oke? There are 3 types. Ada 3 tipe, yaitu yang pertama adalah tipe positive sentence. Ya, untuk kalimat positif. Yang kedua adalah untuk tipe negative sentence, untuk kalimat negatif. Yang ketiga adalah untuk tipe interrogative sentence, yaitu kalimat tanya. Oke? Yuk kita ke the first sentence dulu. Kita ke tipe yang pertama dulu, yaitu positive sentence. Untuk positive sentence, the patterns is rumusnya adalah subject plus verb to. Oke? Subject plus verb to plus bla bla bla. Ya, bla 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 itu adalah kalimat yang mengikuti. Ya, yang terpenting adalah subject plus verb to. Oke? Subject ditambah kata kerja bentuk kedua. Oke. For example, contohnya adalah terdapat dalam kalimat Bintang went to her grandmother's house last week. Ya. Bintang as subject, Bintang ini sebagai subject, and then went, yang artinya pergi, ini sebagai verb to. Oke, verb to. Kenapa verb to bukan verb one? Karena ini kalimat positif. Rumusnya adalah menggunakan verb to. Kata kerja bentuk kedua. And of course using adverb of time. Tentu saja menggunakan kata keterangan waktu atau dalam bahasa Inggris disebut dengan adverb of time. Di sini menggunakan kata last week. Last week yang artinya adalah minggu lalu. Oke? And then the next type. Yuk kita ke tipe yang selanjutnya, yaitu negative sentence. Oke students, untuk the next type, tipe yang selanjutnya adalah negative sentence. Untuk negative sentence, rumusnya adalah subject plus didn't or did not plus verb one. Ya, subject plus didn't or did not plus verb one plus bla bla bla. Ya, bla 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 adalah kalimat selanjutnya. Jadi kenapa di sini menggunakan didn't atau did not? Didn't atau did not adalah artinya adalah tidak. Ya, artinya adalah tidak. Diikuti oleh verb one. Kenapa kok diikuti oleh verb one? Karena didn't atau did not sendiri sudah berarti lampau. Jadi untuk kata kerjanya tidak boleh menggunakan kata kerja bentuk kedua. Harus kata kerja bentuk pertama. Karena didn't sudah merupakan berarti lampau. Oke? For example, sebagai contoh adalah tadi yang kalimat pertama saya rubah ke dalam kalimat negatif, ya. Menjadi kalimat berikut ini. Bintang didn't go to her grandmother's house last week. Bintang didn't go to her grandmother's house last week. Bintang tidak
pergi ke rumah neneknya minggu lalu. Ya, tidak pergi. Kata tidak pergi menjadi didn't go. Ya, go verb 1. Oke. Kemudian kita ke the next type, kita ke tipe selanjutnya, yaitu tipe yang ketiga adalah interrogative sentence. Interrogative sentence adalah kalimat tanya. Oke. The pattern is, rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus bla bla bla. Oke. Did plus subject plus verb 1 plus bla bla bla. Oke. Tentu saja don't forget to give the interrogative sign. Jangan lupa kamu berikan tanda tanya di belakang kalimat. Ya, oke. Did di awal kalimat, did in front of the sentence, di depan kalimat itu artinya adalah apakah. Oke, apakah. So, for example, untuk contohnya yang tadi positive sentence dirubah ke negative sentence, lalu sekarang dirubah lagi ke interrogative sentence. Kita rubah lagi ke kalimat tanya, oke? Berubah menjadi did Bintang go to her grandmother's house last week? Saya ulangi ya. Did Bintang go to her grandmother's house last week? Oke. Yang artinya adalah apakah Bintang pergi ke rumah neneknya minggu lalu? Apakah Bintang pergi ke rumah neneknya minggu lalu? Oke. Sudah jelas apa belum? Oke, you are clever. Thank you very much. Good job. Oke. Saya rasa to make sentences using past tense is so easy. Sangat mudah. Oke. Yang terpenting adalah you try to understand, ya, kalian mencoba memahami apa saja ciri-cirinya. Oke. Untuk positive sentence menggunakan verb to. Oke. Untuk negative sentence menggunakan didn't verb 1. Kemudian untuk interrogative sentence kata did ada di depan dan verbnya menggunakan verb 1. Oke. Don't forget to give the adverb of time. Jangan lupa memberikan kata keterangan waktu di dalam kalimat-kalimat tersebut yang menunjukkan bahwa terjadinya itu telah terjadi atau telah berlalu atau merupakan sesuatu yang telah lampau. Oke. Oke. Thank you for watching. I hope you can try at home. And thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.